Welcome back to my channel. Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 74. 6 atau 7 unit sepeda motor yang telah dimodifikasi suaranya itu meraung-raung di jalanan dengan selusin pria muda berpakaian mewah yang duduk di atas motor-motor itu. Semua pedagang kaki lima menghindari tempat-tempat yang akan motor-motor itu lewati seakan-akan melihat dewa wabah penyakit saja. Tak lama kemudian beberapa motor yang meraung dengan berisik itu berhenti di depan salah satu toko makanan itu. "Hei, Pak Tua, sudah saatnya membayar tagihan kebersihan bulan ini," teriak seorang pemuda berambut pirang dengan arogan. Wajah Paman Boris tampak pucat dan berkata dengan pelan, "Tuan Kim, istriku. Istriku sedang berada di rumah sakit dan sudah menghabiskan banyak uang. Kau lihat, bisakah kau bersabar?" Pria rambut pirang itu berteriak dengan marah, "Brengsek, apa urusanku dengan istrimu yang berada di rumah sakit?" Tanda seru petik 2. Singkatnya, jika kau tidak membayar biaya kebersihan, keluar. Ini? Paman Boris tampak kebingungan, "Tuan Kim, kalau begitu tolong beri aku waktu 2 hari, aku akan mengumpulkannya." Si rambut pirang itu menendang meja di depannya dan memaki, "Sialan, aku sudah memberimu waktu beberapa hari dan kau masih meminta waktu lagi. Apa kau kira aku mudah diakali begitu?" Paman Boris menggigil ketakutan, "Tuan Kim, aku benar-benar tak punya uangnya sekarang. Atau, besok aku pasti akan memberikannya kepadamu." Petik 2. "Oke, aku akan memberimu kesempatan sekali lagi. Jika besok malam masih belum ada juga maka kau bisa menemanimu istrimu di rumah sakit." Si rambut pirang itu mengutuk dan berbalik untuk pergi. Tetapi tiba-tiba saja dia melihat Nara yang duduk tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dia tertegun dengan takjub lalu berseru kepada orang-orang di sekitarnya sambil mengedipkan matanya, "Lihat, ada wanita cantik." Petik 2. Orang-orang itu pun menoleh ke arahnya dan mereka semua tampak tercengang. "Ya Tuhan, wanita cantik dari mana ini? Dia lebih cantik dari artis. Sedari aku kecil sampai dewasa, aku belum pernah melihat wanita cantik seperti ini." Petik 2. Malam ini kita mendapatkan berkah. Ayo, pergi. Lebih dari selusin anak muda menggosok tangan mereka dan si pirang melambai, "Semuanya jangan berebut, aku saja." Petik 2. Tuan Kim maju sendiri. Ini akan menarik. Tuan Kim yang maju sudah pasti akan mendapatkannya. Hihihi, kalau Tuan Kim sudah maju wanita mana yang tidak langsung bertekuk lutut? Tanda seru petik 2. Si pirang merapikan rambutnya sebentar lalu memasang senyum yang menurutnya menawan dan berjalan ke meja Reva. Dia menekankan sikunya di meja kemudian meletakkan dagunya di atas telapak tangannya dan menatap Nara dengan penuh perasaan. "Gadis cantik, teman-temanku bertaruh bahwa kau tidak akan berani memberikan wecatmu kepadaku. Tetapi aku tidak percaya dengan mereka, menurutmu bagaimana?" Petik 2. Alis Reva keduanya bertautan. Barusan si pirang ini bersama dengan teman-temannya yang menggertak Paman Boris saja sudah membuatnya sedikit tidak senang. Dan sekarang dia masih dengan sengaja mencoba merayu istrinya dan dia yang di samping Nara dianggap angin lalukah. Nara menjawab dengan dingin, "Maaf, aku tidak menggunakan wecat." Petik 2. Raut wajah si pirang terlihat sedikit berubah lalu kemudian dia langsung tertawa dan berkata, "Tidak punya wecat juga tidak apa-apa. Kalau begitu berikan saja nomor ponselmu kepadaku." Petik 2. Nara, "Maaf, ini tidak terlalu pantas." Si pirang kemudian menjawab dengan serius, "Cantik, kau ini sangat tidak sopan." Reva juga ikut menjawab, "Jika dia tak mau memberikannya kepadamu itu adalah kebebasannya." Petik 2. Kau seperti ini apa tidak takut mengganggu orang lain? Wajah si pirang menjadi sangat dingin. Dan dia berkata dengan marah, "Aku sedang meminta nomor kontak wanita ini, apa urusannya denganmu?" Petik 2. Memangnya kau punya hak untuk berbicara di sini? Menyingkirlah dari sini atau aku akan membunuhmu. Sekelompok orang yang berada di belakang juga ikut rusuh dan berteriak agar Reva menyingkir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.
Novel Menantu Dewa Obat. Bab 75. Nara berkata dengan serius, dia adalah suamiku. Si Pirang tampak tertegun sejenak lalu membuat wajah cemberut, memangnya kenapa kalau dia suamimu? Kalau suami lalu boleh mengganggu hubungan pertemananmu. Aku hanya ingin nomor kontakmu saja, tidak melakukan hal lain. Memangnya kenapa dengan suamimu? Petik 2. Weh, suami ini, kau tak perlu tergesa-gesa, kita berdua belum memulai hubungannya. Nanti kalau kita berdua hubungannya sudah berkembang kau baru berbicara juga masih belum terlambat. Petik 2. Para pemuda di belakang segera tertawa terbahak-bahak, ya, kita saja belum mulai bermain. Kau yang jadi seorang suami mengapa tergesa-gesa? Ekspresi Reva menjadi dingin dan dia berkata dengan serius, jaga mulutmu yang kotor itu. Petik 2. Mulut kotor pamanmu. Si Pirang membalas dengan galak, hei, cantik, jawab aku. Aku tanya kau mau memberikan muka kepadaku tidak? Wajah Nara memerah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang seperti itu. Aku tidak mengenalmu, silakan pergi. Di awal memang tidak saling mengenal tetapi setelah menambahkan WeChat kita akan sering chatting dan bermain, lama-lama ya jadi kenal. Jawab si Pirang sambil tersenyum. Ya, semakin lama kalian bermain akan semakin mengenal dan lama-lama akan terbiasa juga. Beberapa pemuda lainnya juga ikut tertawa dan menggoda. Kau, Nara terlihat sangat kesal, ucapan orang-orang ini terlalu sembrono. Reva lalu berdiri, kalian ingin bermain. Aku akan menemanimu. Kau mau bermain denganku. Kau kira siapa dirimu mau seenaknya bermain denganku? Kata si Pirang sambil mengangkat meja. Ah! Nara berteriak dengan kaget dan mundur beberapa langkah dengan panik. Kalian kenapa sangat kasar? Brengsek, kau mengatakan siapa yang kasar? Para pemuda di belakang juga mulai mendatangi dan mengepung mereka dengan tampang ganas. Reva memindahkan Nara ke belakangnya dan berkata dengan dingin, Nara, kau masuk ke dalam rumah. Nara terlihat semakin cemas dan berkata, ayo kita pergi, Reva. Petik 2. Kau kira kalian bisa pergi? Si Pirang mengambil sebotol anggur dan berkata dengan arogan, hei, yang suami ini kau bisa pergi tetapi wanita ini harus tetap tinggal di sini untuk bermain dengan kami. Petik 2. Tatapan membunuh melintas di mata Reva dan dia berkata dengan dingin, kalian jangan keterlaluan. Si Pirang cemberut dan berkata, memangnya kenapa kalau keterlaluan? Petik 2. Kau tahu tempat apa ini? Apakah kau tahu siapa aku? Brengsek, aku ingin WeChatnya karena aku menghormatinya. Aku beritahu ya. Kau pilih, dia yang tetap tinggal di sini dan bermain dengan kami. Atau aku akan membuat lubang di kepalamu dan membiarkanmu melihat bagaimana dia bermain dengan kami. Para pemuda di belakang segera tertawa terbahak-bahak, wajah mereka tampak begitu arogan seolah-olah Nara adalah makanan lezat yang telah terhidang di atas meja mereka. Reva berkata dengan dingin, anak muda, tak peduli apapun yang kau lakukan, kau harus menyisakan sebuah jalan keluar untuk dirimu sendiri jika tidak saat kau mau menyesal pun sudah terlambat. Petik 2. Aku akan menyesal. Kau sedang bermimpi ya? Si Pirang memaki, aku rasa kau tak ingin pergi dari sini ya? Oke, kalau begitu aku akan membuat lubang di kepalamu, Brengs. Petik 2. Sebelum si Pirang sempat menyelesaikan ucapannya, Reva sudah meraih botol anggur di sebelahnya dan menghantamkannya ke kepala si Pirang. Seluruh penonton yang berada di sekitar sana terdiam. Tak ada satupun yang menyangka Reva akan menghantamnya lebih dulu. Nara pun ikut tercengang sambil menatap ke arah Reva dengan bingung. Apakah ini masih Reva yang dia kenal itu? Paman Boris, bawa Nara ke dalam rumah. Reva berteriak dengan dingin. Suamiku, kau jangan mencari masalah, kata Nara dengan panik. Aku akan baik-baik saja. Reva tersenyum, jangan perlu khawatir. Paman Boris cepat-cepat membawa Nara ke dalam rumah. Bajingan, beraninya kau memukulku. Raut wajah si Pirang tampak begitu mengerikan, jika aku tidak dapat meninggalkan beberapa lubang di tubuhmu, aku akan mengikuti margamu. Petik 2. Saudara-saudaraku, ayo hajar. Jangan lupa like,
komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 76. Ekspresi Reva tampak acuh tak acuh. Jika kalian ingin bertarung, pergilah ke gang belakang. Sial, kau berani ke gang belakang. Kurasa kau benar-benar ingin mencari mati. Si Pirang tertawa, ayo, pergi ke gang belakang, aku akan membunuhmu. Ketika mereka sampai di gang belakang, orang-orang ini hanya memblokir pintu gang untuk memastikan Reva tidak akan melarikan diri. Si Pirang menutupi sebagian kepalanya dengan satu tangan dan menunjuk Reva dengan tangannya yang lain sambil berkata, tebas dia sampai mati. Dua orang di sebelahnya telah mengeluarkan parang mereka lalu meraung dan bergegas maju ke arah Reva untuk menebas kepala hingga wajahnya. Reva juga tidak menghindar, dia maju selangkah dan meninju wajah mereka berdua. Keduanya jatuh ke jalan dan pada saat yang sama pangkal hidung mereka semua patah dengan darah yang mengalir dari mulut mereka. Orang-orang yang berada di belakang tampak terkejut. Tidak ada yang menyangka Reva bisa bertarung dengan sangat baik. Bunuh dia. Melihat itu si Pirang semakin meraung. Tetapi Reva lebih cepat selangkah, dia meraih si Pirang lalu mencengkram lehernya dan membenturkan kepalanya ke dinding yang ada di sampingnya. Dalam sekejap saja si Pirang sudah hancur berantakan tetapi Reva tidak terus berhenti tetapi masih saja menabrakkannya ke dinding. Orang-orang yang ada di belakang itu tadinya berencana untuk mendekat tetapi saat mereka melihat situasi seperti itu mereka semua tampak ketakutan. Semua orang di sana melihat wajah si Pirang yang berlumuran darah, hidungnya rata dan giginya yang hampir rontok semua. Mereka ini biasanya tampak sangat arogan tetapi pada kenyataannya mereka hanya sekelompok pria lemah yang suka menggertak saja. Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Melihat si Pirang yang sekarat di tanah, orang-orang ini tampak gemetar dan ketakutan. Mereka menatap Reva seolah-olah mereka sedang melihat dewa wabah saja. Melihat Reva yang berjalan mendatangi mereka, salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak, ayo kita serang dia bersama. Kita ada banyak orang jadi tak perlu takut padanya. Petik 2. Semua orang kembali sadar lalu meraung dan bersiap untuk menyerang. Di saat ini tiba-tiba saja ada teriakan keras yang datang dari ujung gang, berhenti semuanya. Petik 2. Semua orang menoleh dan melihat sekelompok orang telah tiba di pintu masuk gang. Pemimpinnya kelompok orang itu adalah Kenji. Dia bergegas jalan mendekati Reva dengan tatapan hormat, Tuan Li, apakah Anda baik-baik saja? Petik 2. Reva dengan tenang melambai, aku tidak apa-apa. Kenji menghela nafas lega, lalu dia memelototi sekelompok orang itu dan memarahi, sialan, aku paling kesal melihat orang-orang macam kalian. Petik 2. Tebas. Tebas mereka semua, patahkan tangan dan kaki mereka dan tarik keluar semua urat mereka. Jika kalian masih bisa mengendarai sepeda motor lagi seumur hidup ini, aku akan mengikuti margamu. Petik 2. Sekelompok orang di luar bergegas masuk dan tanpa ragu-ragu mereka mengangkat pisau dan mulai menebas. Para pemuda ini tercengang. Mereka dulu hanya mengandalkan jumlah orang di kelompok mereka sehingga menjadi sombong dan arogan. Tetapi sebenarnya mereka belum pernah melihat penjahat beneran. Kenji yang dapat memiliki status seperti ini sampai sekarang tidak tahu sudah mengubur berapa banyak tulang sebelumnya. Jangankan hanya mematahkan dan menebas tangan dan kaki mereka. Jika Kenji mau menenggelamkan mereka di Sungai Carson juga akan menjadi hal yang sangat mudah. Sekelompok anak muda ini awalnya ingin melawan tetapi akhirnya malah hanya dapat memohon belas kasihan. Beberapa orang dengan canggung berlutut di tanah dan memohon, kakak, kami tahu kami sudah salah, tolong maafkan kami tidak akan berani lagi. Kakak, lepaskan kami, nantinya kami akan membalasmu budimu. Kami benar-benar sudah buta, kami tidak mengetahui orang hebat yang ada di depan kami. Tolong, anggap saja kami sebagai angin lalu, biarkan kami pergi. Tidak ada yang menanggapi mereka dan pada akhirnya semua orang ini kaki dan tangannya ditebas dan tergeletak di jalanan. Sesuai dengan yang dikatakan Kenji sebelumnya, mereka ini tidak akan dapat lagi untuk mengendarai motor seumur hidupnya. Nantinya mereka masih dapat berdiri atau tidak juga tidak dapat dipastikan.
Mungkin saja mereka harus mengemis untuk mencari nafkah di separuh kehidupan mereka selanjutnya. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.